Sikap kecewa Eliano Rejders usai tak dimainkan Shin Tae-yong, sampai hapus poster matchday Timnas Indonesia. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian Football Federations because it's my responsibilities. Di depan para pemain Timnas Indonesia usai kekalahan telak dari Jepang, Erick Thohir mundur sebagai ketum PSSI jika begini. Sikap kecewa Eliano Rejders usai tak dimainkan Shin Tae-yong, sampai hapus poster matchday Timnas Indonesia. Eliano Rejders disebut menunjukkan sikap kecewanya oleh netizen usai tak dimainkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut sempat menjadi sorotan terutama keputusan Shin Tae-yong yang mencoret nama Eliano Rejders. Eliano dan 4 pemain lainnya yakni Yance Sayuri, Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri dan Ivar Jenner juga dicoret oleh sang pelatih. Ivar sendiri memang tak bermain karena hukuman akumulasi kartu kuning. Alhasil keputusan Shin Tae-yong pun menuai pertanyaan dan kritik dari netizen. Ini juga bukan pertama kalinya Eliano tak dimainkan. Sebelumnya adik dari Tijjani Rejders juga tak dipercaya saat melawan Cina. Kini Eliano juga dicoret dan bahkan tak ada di bangku cadangan. Mengetahui dirinya tak dimainkan dalam laga Timnas Indonesia versus Jepang, pemain PEC Zwolle pun menunjukkan sikap kekecewaannya. Yakni Eliano Rejders kedapatan menghapus postingan berupa poster matchday lawan Samurai Biru yang ia unggah di akun Instagram pribadinya. Awalnya ayah satu anak itu menjadi salah satu pemain Garuda yang pertama kali mengunggah poster matchday melawan Jepang. Namun setelah mengetahui dirinya tak dimainkan, postingan tersebut menghilang. Hal ini pun sampai diketahui oleh para penggemar dan suporter Garuda. Mereka percaya bahwa hal tersebut merupakan salah satu sikap dan bentuk kekecewaan Eliano Rejders usai dirinya kembali tak dimainkan. Dia langsung hapus poster matchday, padahal siang dia ngepost tulis Riz. Postingan dia yang terakhir dia hapus loh, kasian Skliwi Gatega tambah tur. Eliano gak masuk skuad tuh tahunnya last minute. Dia udah bikin IGs terus pas pengumuman DSP dia gak masuk akhirnya hapus IGs. Parah banget kenapa bisa kayak gini. Lanjut hap. Sedih banget barusan lihat video Pak Ed meluk Eliano sambil bilang I'm sorry dan Eliano jawab it's okay. Apalagi IG story Eliano tentang Timnas ada YG dia hapus karena gagal masuk di DSP Hua Coach STY ayolah kasih kesempatan Eliano buat main Dea. Padahal udah nunggu Eliano main, tapi malah NGK ada di line up cadangan. Malah cadangan ada 2 kiper, minimal kasih kesempatan lah buat Eli, kecewa sih pasti dia, sampai hapus IG story. Dia JGYG pertama nge-SG postingan Indo lawan Jepang TP dihapus lagi waktu line up-nya muncul. Sedih banget STY kayak masih gak percaya banget sama Eliano, ale. Ngenes banget Eliano udah excited sama match ini. Jauh terbang dari Belanda. Pas di sini bench pun gak. Sampai hapus SG matchday-nya. Kasian benar RKZ. Alasan Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong buka suara terkait keputusannya dengan menyebut bahwa kualitas yang dimiliki Eliano Rejders belum mampu untuk menembus skuad Garuda. Bahkan, dirinya menyebut jika pemain PEC Zwolle itu masih kesulitan untuk bisa masuk dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, ujar Shin Tae-yong usai laga, Jumat 15 November 2024. Masih susah bagi dia, Eliano, untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, tambahnya. Selanjutnya Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa, 19 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di depan para pemain Timnas Indonesia usai kekalahan telak dari Jepang, Erick Thohir mundur sebagai ketum PSSI jika begini.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di depan para pemain Timnas Indonesia usai laga kontra Timnas Indonesia akan mengundurkan diri jika terjadi hal ini. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan memalukan dari Jepang dengan skor 4-0 pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat, 15 November 2024. Pada laga tersebut, skuad Garuda sebenarnya tampil sangat menjanjikan setelah mendapat peluang emas dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struwijk. Namun, Samurai Biru yang merupakan salah satu kekuatan tradisional sepak bola Asia bermain lebih efektif dan klinis dalam mengkonversikan peluang. Alhasil, Jepang memberondong 4 gol lewat gol bunuh diri Justin Hubner, Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawa. Kekalahan ini membuat pasukan Shin Tae-yong tidak beranjak dari posisi ke-6 alias juru kunci, klasemen sementara grup C. Trom Haye dan kawan-kawan baru mengumpulkan 3 poin dari 5 pertandingan yang sudah dilalui di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seusai pertandingan, Erick Thohir berbicara di depan para pemain membahas soal hasil buruk melawan Jepang. Erick Thohir mengaku bahwa di depan media, kekalahan dari Jepang merupakan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum PSSI. Selesai pertandingan, saya bertemu media. Mereka semua ada di luar. Apa yang saya katakan kepada mereka, itu menjadi tanggung jawab saya, ujar Erick Thohir dikutip dari akun Instagram resminya pada Sabtu, 16 November 2024. Dia kemudian bertanya kepada Jai Itzes dan kawan-kawan, apakah masih percaya kepada proyek yang saat ini dijalankannya atau tidak. Sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola ini, dengan semua hasil yang kita terima, saya membawa pelatih, saya membawa seluruh pemain untuk percaya pada proyek ini, katanya. Pertanyaannya, apa kalian masih percaya pada proyek ini? Apakah kalian masih percaya pada saya sebagai pemimpin kalian? Tanya Erick Thohir. Apabila pemain dan pelatih sudah tidak percaya dengannya, Erick Thohir mengaku siap mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi apa kita masih bersama? Tanya Erick Thohir lagi. Para pemain pun menjawab iya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Erick Thohir. Dia melanjutkan, Indonesia masih bisa mengejar target duduk di posisi ketiga atau keempat untuk lolos ke babak berikutnya. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 laga kandang, 2 laga tandang kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4. Bahkan untuk posisi nomor 4 katanya. Jelang laga kontra Arab Saudi pada pekan depan, Erick Thohir meminta kepada semua pemain untuk introspeksi diri. Jadi malam ini saya ingin semua yang ada di sini untuk introspeksi diri kalau kalian ingin saya bertahan di sini, sebagai bagian tim ini, tutupnya.